Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji. Di pembelajaran ini, Ibu akan membagi ke dalam dua bagian pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Ikhlas. Kemudian nanti kita akan mempelajari materi tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anak bisa menirukan sesuai dengan yang Ibu contohkan. Simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Demikian tadi bacaan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan tartil. Silahkan anak-anak mengikuti dari rumah saja. Surat Al-Ikhlas berarti memurnikan keesaan Allah. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Pernah nggak anak-anak berpikir ingin selalu hidup bahagia, tentram, dan sejahtera? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara-cara agar hidup kita bisa tenang, tentram, dan bahagia. Agar hidup kita damai, tentram, dan bahagia, yang pertama kita lakukan adalah berlaku ikhlas. Melakukan semua pekerjaan dengan hanya mengharap ridho Allah, tanpa mengharapkan balasan dari sesama atau manusia, mengharapkan pujian, mengharapkan upah, atau sebagainya. Cukup kita mengharapkan balasan dari Allah. Kita yakin bahwa Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Kenapa kita harus ikhlas? Karena hanya perbuatan yang ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat pekerjaan yang sebaik apapun tanpa didasari niat yang ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan yang ikhlas. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Misalnya, anak-anak mendapatkan giliran tugas piket menyapu kelas. Tanpa menunggu teman yang lain, kalau kalian datang terlebih dahulu, maka yang kalian lakukan adalah melaksanakan tugas piket. Tentunya melakukan dengan hati yang riang dan gembira, tanpa mengharapkan pujian dari guru atau pujian dari teman. Benar-benar melakukan dengan ikhlas, karena melakukan mencari ridho Allah. Contoh yang kedua adalah menyantuni anak yatim. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'un, yang intinya kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Nah, dengan kita mengamalkan kandungan surat Al-Ma'un, kita ikhlas, benar-benar mengharap ridho Allah. Dengan menyantuni anak yatim, Allah ridho dengan amal kita, dengan yang kita lakukan, tanpa rasa ingin dipuji oleh sesama, oleh manusia, oleh teman kita, agar dipuji dermawan, agar dipuji baik. Tidak seperti itu, tapi memang niatnya mengharap ridho Allah, hanya mengharap ridho Allah. Oke.
Nah, berikut ini adalah ciri-ciri anak yang melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Yang pertama, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dia melakukan dengan senang hati. Yang ketiga, dia melakukan pekerjaan tanpa mengeluh. Capek, pegel, seperti itu. Itu namanya mengeluh, berarti kamu tidak ikhlas. Nah, untuk yang keempat, melakukan pekerjaan tanpa minta pujian dari orang atau guru atau sesama. Yang kelima, ciri dari anak yang melakukan pekerjaan dengan ikhlas adalah rendah hati. Karena dia ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian dari orang, pujian dari guru, maka dia tetap rendah hati, tanpa merasa dirinya baik, tanpa merasa dirinya paling hebat. Itulah sedikit di antara ciri-ciri anak yang ikhlas. Adapun ada banyak sekali hikmah kita berbuat ikhlas. Di antaranya adalah rendah hati. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, maka hati kita akan selalu ingat kepada Allah sehingga menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati lawan dari sombong. Orang yang ikhlas dia tidak akan pernah sombong. Oke. Manfaat kita berlaku ikhlas yang kedua adalah kita akan semakin sabar. Sabar menghadapi segala ujian, segala hal yang diberikan Allah kepada kita tanpa mengeluh sama sekali. Manfaat ikhlas yang ketiga adalah kita akan semakin teguh pendirian karena hanya yakin bahwa segala ketentuan Allah adalah yang terbaik. Pendiriannya akan teguh, tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat orang lain. Sesuai dengan Quran dan hadis tentunya ya. Dan manfaat ikhlas berikutnya yang paling penting adalah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang ikhlas, mudah-mudahan kita selalu ikhlas dalam melakukan perbuatan apapun, termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika anak-anak masih merasa belum bisa ikhlas, maka selalu ingatlah bahwa pekerjaan kalian akan sia-sia jika tidak ikhlas, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk pembelajaran kali ini, materi tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji, yaitu hidup tenang dengan perilaku terpuji, yaitu perilaku ikhlas yang hanya mengharap ridho Allah tanpa mengharap sanjungan atau pujian dari manusia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tentunya selalu ikhlas melakukan pekerjaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.